Action! Hai, saya dari Manajemen dan Administrasi Logistik Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Kamajaya Logistik. Oh iya, sebelumnya kenalan dulu yuk sama kelompok kami. Apa sih PT Kamajaya Logistik itu? PT Kamajaya Logistik merupakan bagian dari perusahaan Kamajaya Group yang didirikan pada tahun 1968. PT Kamajaya Logistik ini terlibat dalam ekspedisi Angkatan Laut Domestik, di mana PT Kamajaya Logistik ini terspesialisasi di supply chain management service. PT Kamajaya Logistik seperti perusahaan lainnya menghadapi tantangan dalam menjaga kinerja operasionalnya untuk tetap optimal di tengah dinamika industri logistik yang semakin kompleks. Berdasarkan studi literatur yang kami lakukan, didapati sejumlah permasalahan signifikan yang dihadapi oleh PT Kamajaya Logistik dan perlu diatasi. Di antaranya yaitu yang pertama, proses pencatatan data kontainer yang masih manual. PT Kamajaya Logistik masih menerapkan pencatatan manual, dan ketergantungan terhadap pencatatan data manual ini dapat meningkatkan risiko kesalahan data dan kesulitan dalam mengakses informasi secara real-time. Dan pada akhirnya, hal ini dapat menghambat efisiensi operasional dan layanan yang optimal kepada pelanggan. Selain itu, sistem yang masih manual dapat menyebabkan ketidakpastian dalam fluktuasi order, yang dimana tidak adanya perkiraan yang akurat terhadap volume pengiriman dapat mengakibatkan penjadwalan tenaga kerja yang tidak seimbang, serta overstaffing atau understaffing yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Masalah yang kedua yaitu adanya kendala dalam pengelolaan data klaim barang. Kendala yang dihadapi oleh PT Kamajaya Logistik dalam hal ini ialah kurangnya sistem yang efisien dalam pengelolaan data klaim. Sistem yang efisien ini dapat memperlambat proses penyelesaian klaim dan mengganggu hubungan dengan pelanggan. Lalu, apa sih sebab dari masalah yang ada pada PT Kamajaya Logistik? Yang pertama, proses tracking yang tidak efisien. Proses tracking dari terminal peti kemas yang tidak efisien ini menjadi faktor penyebab keterbatasan armada. Yang kedua, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur juga dapat menjadi penyebab permasalahan ketersediaan armada truk, karena sulitnya memperluas armada atau kurangnya infrastruktur pendukung. Yang ketiga, proses pengiriman kontainer yang masih manual. Di sini dibagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama, keterbatasan teknologi. Adanya keterbatasan teknologi dalam perusahaan menyebabkan proses pengiriman kontainer dan pencatatan data masih menggunakan metode manual. Yang kedua, mobilitas tim lapangan. Tim lapangan yang bersifat mobile dan tidak selalu berada di kantor. Ini menyulitkan proses komunikasi dan update data secara real time. Yang ketiga, kurangnya kesadaran akan pentingnya teknologi informasi. Kurangnya kesadaran akan pentingnya teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi operasional juga menjadi faktor penyebab terjadinya proses manual yang masih dominan. Penyebab yang keempat yaitu kendala dalam pengelolaan data klaim barang. Hal ini dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu dari yang pertama proses manual dan semi manual, di mana proses pengelolaan data masih dilakukan secara manual dan semi manual menggunakan Microsoft Excel yang menyebabkan proses klaim barang menjadi lambat dan tidak efisien. Yang kedua, duplikasi penginputan data. Terdapat keterlambatan dan kesalahan dalam pengolahan data karena adanya duplikasi penginputan data oleh bagian admin yang seharusnya dilakukan oleh bagian cek. Yang ketiga, ketidaklengkapan dan ketidakakuratan data. Data yang diperlukan dalam pengiriman barang tidak lengkap dan tidak akurat, sehingga menghambat proses klaim barang karena data penunjang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Penyebab terakhir yaitu ketidakpastian dalam fluktuasi order, di mana hal ini terdapat 5 faktor penyebab, di antaranya yaitu yang pertama, aktivitas dalam waktu proses terlama. Aktivitas tertentu memiliki waktu proses terlama yang menyebabkan tunggu yang tidak pasti bagi pekerja, terutama jaket. Yang kedua, antrian di loading dock. Jumlah antrian untuk masuk ke loading dock juga mempengaruhi ketidakpastian dalam fluktuasi order, karena panjangnya proses antrian di gudang dapat memperlambat proses muat barang. Yang ketiga, jadwal muat konsumen. Konsumen memiliki jadwal muat yang harus dipatuhi oleh penyedia jasa logistik, sehingga armada harus tiba di gudang tepat waktu, yang menyebabkan ketidakpastian dalam waktu tunggu. Yang keempat, keterbatasan sumber daya.
Keterbatasan sumber daya seperti jumlah tenaga yang tersedia juga dapat menyebabkan ketidakpastian dalam fluktuasi order. Selanjutnya yang kelima, faktor eksternal, di mana ketidakpastian dalam fluktuasi order juga dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya yang sulit untuk dikendalikan seperti proses pembelian di gudang dan variabilitas dalam jadwal muat konsumen. Selanjutnya adalah solusi. Nah, solusi yang pertama ialah melakukan investasi dalam teknologi informasi yang lebih canggih dan otomatis untuk memperbarui proses pengiriman kontainer termasuk implementasi sistem informasi yang lebih terintegrasi. Yang kedua, mengoptimalkan komunikasi antara tim lapangan dan kantor tim operasional menggunakan aplikasi atau perangkat lunak kolaborasi yang memungkinkan pembaruan data secara real-time. Yang ketiga, mengadakan pelatihan dan program kesadaran bagi karyawan tentang pentingnya teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi proses manual. Nah, jadi perancangan sistem informasi ini dilakukan agar mempermudah perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional dalam perusahaannya. Nah, sistem informasi yang diusulkan kepada PT Kamajaya ini berbentuk website. Pembangunan sistem informasi menggunakan Unified Modeling Language atau UML sebagai bahasa permodelan dan tools seperti HTML atau PHP untuk membaca program dan MySQL untuk database. Sebelum memasuki tahap perancangan sistem usulan, kami akan membahas mengenai flowchart sistem usulan. Flowchart system merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem tersebut, serta menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pelanggan melakukan order via email, SMS, telepon, ataupun WhatsApp kepada customer service, yang kemudian pihak operasional akan melanjutkan proses order dengan memasukkan data tersebut menjadi surat jalan atau delivery order. Nantinya delivery order tersebut akan dilanjutkan oleh shipping planner dengan memasukkan data kapal. Kemudian customer service akan melakukan tarik laporan untuk diteruskan ke pelanggan. Selanjutnya, setelah memahami flowchart system, pada proses perancangan website ini diperlukan pembentukan activity diagram. Activity diagram adalah salah satu cara untuk memodelkan event-event yang terjadi di dalam case. Berikut ini adalah activity diagram dari sistem informasi yang dilakukan oleh PT Kamajaya Logistics pada proses pengiriman kontainer. Setelah merancang activity diagram, kita akan memasuki perancangan website yang akan digunakan oleh PT Kamajaya Logistics tersebut. Kemudian, setelah melakukan login, yang akan tampil adalah dashboard atau menu utama pada website. Berikut adalah tampilan desain, rancangan, dan tampilan aktual dashboard pada website yang diusulkan. Pada tampilan ini akan menyajikan fitur atau menu layanan yang disediakan oleh PT Kamajaya Logistics yang dapat diakses oleh pelanggan seperti menu shipping. Menu shipping dilakukan oleh pelanggan untuk memesan jasa pengiriman kontainer melalui website. Berikut ini adalah tampilan rancangan dan tampilan aktual menu shipping. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan pemantauan atau tracking proses pengiriman pada fitur shipping tersebut. Hai, seru kan dunia logistik? Mau belajar lebih dalam tentang dunia logistik? Iya. Join somaan kayak kita yuk. Gimana tuh? Kamu nanya? Di manajemen administrasi logistik Udik dong.